Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpha Zero 3, saya mewakili teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik kami di ujian praktik AI Domain Deployment dengan judul Aplikasi Deteksi Gambar dengan menggunakan model CNN. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya, yaitu Ivan Rajwa Naufal, saya sendiri Siti Wahyuni, lalu Dimitri Naufalgani, dan juga Erlia Wiki Rohani Simatupang. Selanjutnya pengenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Ivan Rajwa Naufal, selanjutnya saya Siti Wahyuni, Dimitri Naufalgani, dan juga Erlia Wiki Rohani Simatupang. Pada bagian topik pembahasan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan. Yang kedua ada flowchart sistem yang digunakan, lalu arsitektur sistem yang digunakan, selanjutnya ada user interface, dan juga analisa dan kesimpulan. Untuk bagian-bagian topik pembahasan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Erlia, dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini terdapat latar belakang masalah untuk materi kali ini. Seperti kita ketahui, hewan ialah satwa yang sebagian dari siklus hidupnya itu berada di darat, air, dan udara. Sedangkan pengertian dari transportasi itu sendiri yaitu untuk memberikan suatu pelayanan jasa kepada masyarakat. Dan untuk jenis-jenis transportasi diantaranya terbagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, udara, dan air. Nah, karena terdapat beberapa jenis hewan dan kendaraan, hal ini sangat mudah untuk kita kenali. Hal ini dikarenakan dari perbedaan fisik atau jenis yang ditonjolkan, ukuran, dan warnanya. Oleh karena itu, model Convolutional Neural Network atau CNN ini digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah pesawat, mobil, burung, kucing, rusa, anjing, katak, kuda, kapal, dan truk, dan hasil deteksi objek yang akan didesainnya itu untuk mendapatkan hasil yang efisien. Selanjutnya, next. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah pada materi kali ini. Terdapat 4 masalah. Yang pertama, masalah pertama, bagaimana cara mendeteksi suatu gambar suatu jenis klasifikasinya dengan komputer. Untuk masalah kedua, bagaimana cara kerja algoritma yang digunakan dalam mendeteksi suatu gambar dengan model CNN. Masalah ketiga, bagaimana tampilan interface aplikasi deployment untuk deteksi objek pada gambar. Dan untuk masalah yang terakhir dan yang keempat, bagaimana performa aplikasi dalam memproses deteksi objek. Selanjutnya, selain dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, terdapat juga tujuan dari materi kali ini. Yang pertama, tujuannya itu untuk pengaplikasian teori development terhadap AI domain computer vision. Kedua, untuk mengeksplorasi ilmu baru selama proses deployment. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil prediksi yang baik dengan menggunakan model CNN. Dan yang terakhir, tujuannya untuk meningkatkan kerjasama dan menjadikan sebagai latihan untuk proyek akhir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ivan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan flowchart terlebih dahulu ya. Di sini ada flowchart sistem yang kita bangun itu, di mana pada flowchart pada sistem yang kami bangun itu awalnya akan mendeteksi terlebih dahulu itu mendeteksi gambar. Jika tidak terdeteksi gambar, maka itu akan melihat informasi aplikasi. Nah, jika kita ingin melihat informasi aplikasi tersebut, maka akan langsung diarahkan ke dalam bagian informasi aplikasi. Nah, jika tidak, maka akan langsung pindah ke informasi anggota. Nah, jika sistem yang kami buat ini mendeteksi sebuah gambar, nah maka itu akan terlebih dahulu mengupload gambarnya. Lalu sistem ini akan mendeteksi gambar, lalu sistem kami yang buat itu akan menghasilkan hasil dari prediksi sesuai dengan inputan tadi. Boleh di next. Selanjutnya ada arsitektur sistem yang dibangun.
di mana di sini ada beberapa arsitektur ya. Yang pertama itu adalah datasetnya sendiri. Kita menggunakan dataset sifar 10, di mana di sini ada 10 jenis hewan maupun benda yang berbeda gitu ya. Lalu dataset ini kita akan train gitu ya, menggunakan TensorFlow, di mana menggunakan model CNN. Di mana di TensorFlow sendiri ini kita menggunakan Flash itu sebagai backend untuk menghubungkan itu antara Python dengan web. Selanjutnya itu ada REST API, di mana REST API ini tersebut adalah sebagai penghubung utama gitu ya, atau sebagai API-nya antara Python dengan websitenya. Selanjutnya itu ada website, di mana jika kita sudah ada websitenya gitu, maka akan bisa diakses oleh usernya, sehingga bisa mengikutkan gambar yang tadi kita jelaskan gitu. Selanjutnya, nah di sini ada use case diagramnya. Pada awalnya kami menyediakan 3 menu utama gitu ya pada web kami. Itu adalah melihat informasi kelompok, melihat informasi aplikasi yang melihat website yang kami buat, dan itu adalah prediksinya sendiri. Dimana jika kita memilih prediksinya itu, kita akan disuguhkan dengan uploadan gambar. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil dari prediksi gambar tersebut. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya itu Dimitri. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang activity diagram. Jadi untuk pembahasan kali ini itu adalah tentang bagaimana rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Di mana dalam sistem ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu user, sistem itu sendiri, dan juga model. Pertama-tama, alur ini dimulai dari user yang memasuki website. Kemudian setelah memasuki website, user akan memasuki halaman utama atau beranda, dan ini termasuk bagian dari sistem. Apabila user hendak melakukan pendeteksian pada suatu gambar, maka user dapat mengupload gambar, kemudian sistem akan memulai proses prediksi pada gambar. Pada proses prediksi gambar ini didukung atau dibangun oleh model CNN. Nah, setelah melakukan proses prediksi pada gambar, kemudian sistem menampilkan hasil prediksinya. Dan setelah menampilkan hasil prediksinya, maka untuk proses processing deteksi gambar dinyatakan selesai. Boleh next. Nah, baik, ini ada user interface-nya, di mana ini adalah homepage pada saat memasuki aplikasi, di mana di sini ditampilkan nama aplikasinya dan juga deskripsi aplikasinya, dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti informasi aplikasi, anggota kelompok, dan juga fitur untuk melakukan deteksi gambar dengan ditandai dengan button mulai ini. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita memasuki analisa dan kesimpulan. Jadi pada bagian ini dipaparkan pembahasan mengenai hasil dari deployment computer vision dalam mendeteksi suatu objek pada gambar. Pertama-tama dimulai dari analisanya dulu. Dalam upaya deployment terhadap domain AI computer vision telah berhasil dilakukan untuk prediksi jenis suatu objek pada gambar dengan menguploadnya ke sistem yang akan diprediksi nantinya. Walaupun kemungkinan ada beberapa gambar yang tidak akurat ya dalam menampilkan outputnya. Namun untuk kesimpulannya, dengan penggunaan model CNN ini, untuk aplikasi deteksi objek ini telah sesuai bersamaan dengan arsitektur yang digunakan, juga telah mendukung dengan baik. Sehingga bisa dibilang bahwa aplikasi ini layak digunakan. Sekian, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi atau menyampaikan informasi terkait ujian praktik kami kali ini. Sebelum saya tutup, akan saya demokan aplikasi yang kami buat. Sebentar. Sebentar.
Apakah sudah terlihat rekan-rekan? Belum. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah. Oke, terima kasih. Baik, akan saya demokan untuk aplikasi website yang kami buat dalam AI Domain Computer Vision ini. Yang pertama, ketika user mengakses aplikasi ini, yang pertama akan dimunculkan yaitu user interface-nya. Ini terdapat informasi untuk aplikasi dan juga datasetnya. Selanjutnya ada button mulai untuk user memulai proses pendeteksian dengan langkah pertama yaitu mengupload gambar dengan memilih satu gambar. Misalnya saya contohkan upload satu gambar mobil. Setelah itu, setelah dilakukan pemilihan gambar, lalu klik button prediksi, ditunggu sesaat hingga nanti akan muncul hasil prediksinya yaitu automobile. Ini telah berhasil untuk mendeteksi satu objek. Setelah itu, selain ada proses pendeteksian gambar, pada aplikasi ini juga tersedia informasi anggota kelompok dari Alpha 03. Di sini terdapat nama kelompok dan juga sedikit informasi tentang anggota kelompok tersebut. Di sini ada Dimitri Naufalgani, lalu Erlia Wikirohani, setelah itu ada Ivan Razwan Naufal, dan juga saya sendiri, Siti Wahyuni. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk ujian praktik AI Domain Deployment kali ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf untuk mewakili teman-teman kelompok saya, dan juga mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.